mengerjakan amal itu pahalanya tetap mengalir. Ketika kita musafir dan ketika kita sakit, pahala kita tetap bisa berjalan seperti biasa. Kita menjalankan amal itu. Karena ada halangan sakit ya, dengan halangan musafir. Tapi amal tersebut harus amal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Puasa sunnah, kemudian tahajud. Kalau pada saat kita sakitnya kita Senin, Kamis, maka pahalanya tahajud karena sakit, maka tetap kita mendapatkan pahala tahajud kita. Itu kemarin kita bahas tentang itu. Nah, kemudian di sisi orang yang sakit itu juga menjadi sesuatu, ada kebaikan yang lain yang Allah sediakan untuk kita ya kan, yang di luar orang yang sakit. Orang yang menjenguk orang yang sakit juga ini akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang apa? Kita bahas ya hadis dari Abdullah bin Majah, mereka beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridun nada munadi bersama tibta wa taba mamsyak wa tabawwa minal jannati manzilah." Rasulullah, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ada penyeru dari langit, malaikat ya. Dan kemudian penyeru itu berkata, "Kamu telah berbuat baik, langkah kakimu juga baik, maka kamu telah menempati satu tempat di surga." Langkah kita yang kita pakai untuk menjenguk yang sakit itu menjadi ya, diganti menjadi salah satu tempat yang dia akan kita tempati di surga. Jadi tadi ya, jadi peluang ada yang sakit, satu sisi ujian buat yang sakit, tapi juga kan penghapusan dosa ya, tapi untuk yang lain yang sehat juga menjadi peluang kebaikan. Ketika kita melangkahkan kaki untuk menjenguk, maka itu menjadi pengganti yang nanti kita dapat tempat di surga. Luar biasa kan? Nah ini memang niatnya harus karena Allah, jangan sampai karena kita gak enak kalau semua udah nengok, tinggal kita yang belum nggak ini. Nah, jadi jangan niatnya kembali kepada karena Allah yang memerintahkan, karena Allah menyediakan pahala, karena Rasulullah juga ya menyuruh. Nah, motivasi kita menengok atau menjenguk itu betul karena Allah. Barulah kita akan mendapatkan tadi ya syarat dan ketentuan tadi berlaku. Selalu ada syarat dan ketentuan untuk menghasilkan apa yang disediakan oleh Allah dan Rasul. Jadi jangan sampai serampangan hanya ikut-ikutan gitu. Nggak langsung dia tuh tadi enak belum menengok. Ya minta apa kata dia, saya cariin nggak kayak gitu itulah. Pokoknya jangan karena yang lain-lain. Ya, betul-betul karena perintah Allah. Dan kalau begitu sebenarnya tidak harus orang yang kita kenal, ya tidak harus orang yang kita tahu. Karena kalau ada orang yang kita kenal, orang yang mengenal kita, itu ada tendensi, kemungkinan ada tendensi gitu ya, ada tendensi nggak enak, ada tendensi ntar dia apa ya kok aku nggak jenguk kayak gitu, itu ada perasaan. Tapi kalau kita nggak kenal, bingung. memang enak, memang aneh kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau mendapatkan pahala ini nggak masalah, kita datang Assalamualaikum, saya mau jenguk, saya dari mana, saya ingin menjenguk, semoga cepat sehat ya Pak, cepat sehat ya. Kita bawain aja sedikit oleh-oleh yang umum ya, oleh-oleh buah, jadi kan yang nggak kita masak, yang nggak, kalau kita masak kan kita curiga ya, sama apaan lah gitu-gitu. Ini praktekkan oleh banyak yang murid-murid saya yang pernah dengar hadis ini, kemudian dia sengaja datang ke rumah sakit mengingatnya ingin mengamalkan hadis ini. Nengok-nengok aja, dia misalnya bawa berapa paket lah untuk mengunjungi orang-orang sakit. Udah datang ini, nggak kena sama sekali, masuk aja rumah sakit siapa aja. Ini kalau ada dapat pahala ini bisa, gitu. Dia datang. Ya kalau orang yang dekat ya lebih lagi lah, kita harus mengejarkan pahala secara khusus. Dengan silaturahim juga plusnya ya, ada silaturahim. Yang kalau tadi betul-betul dia mengejar pahala saja. Dia kenal siapapun, dari manapun, sampai yang ada yang kita jadi beneran apa? Iya, karena dia, ya akhirnya dia tanya kenapa Bu kamu menengok? Ada juga yang bertanya, nengokin kita gitu. Iya, ada yang sini kok lagi ada yang beda, ada yang curiga macam-macam lah ya. Baik, kemudian ada hadis lagi yang lain, ini riwayat Muslim ya, meriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda. Kalau panjang hadisnya saya langsung baca ke terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ini hadisnya diskusi ya. Allah berfirman, "Wahai anak Adam," kata Allah, "aku sakit tetapi kalian tidak menjengukku.
Kemudian ia berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan menjengukmu sementara Engkau adalah Tuhan alam semesta. Dan Allah berfirman lagi, tidaklah kamu tahu bahwa hambaku si fulan, seseorang ya, sebulan ini saya teman kita si A, dia sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya. Padahal tidakkah kamu tahu bahwa seandainya kamu menjenguknya, kamu akan mendapatiku di tempatnya. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sakit. Di mana ada orang sakit itu ada Allah, dan berarti ketika kita menjenguk orang sakit itu seolah-olah seperti kata Allah menjenguk Allah. Nah, itu sebenarnya logikanya, gitu ya. Jadi Allah bersama orang sakit. Makanya kenapa orang sakit itu kemudian posisinya seperti malaikat. Maksudnya doanya itu terkabul. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita bahas sebelumnya, ada sabar dalam 3 kategori. Sabar menerima musibah itu, sabar tetap menjalankan ketaatan, yang kewajiban sholatnya tetap dijalankan, ya, dan sabar tidak bermaksiat. Maksiat itu tidak harus dia melakukan maksiat, tapi bisa saja maksiat dengan kata-kata kan, dia menghujat Allah, dia mungkin marahin semua yang dia kesal, dia semua yang ada dia saudaranya atau entah. Itu maksiat. Itu termasuk ya, kalau dia kata-kata dia kemudian mengeluarkan dia keburukan, ya dosa, ya. Kata-kata yang jelek dosa, ya. Apalagi sampai menyakitkan dan seterusnya, ya dosa, ya. Tapi dia tidak sabar itu kategorinya, ya, meskipun tidak mengeluhkan tentang penyakitnya, ya, dia bukan hanya itu, ternyata ya, sabar itu dalam 3 kategori itu, ya. Nah kemudian kata Allah lagi lanjutannya, Allah berfirman, tidakkah kamu tahu tadi ya sudah. Kemudian aku kata lanjutannya, wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak atau kalian tidak memberikannya. Kemudian berkata lagi, ya Tuhanku, bagaimana kami akan memberimu makan sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah berfirman lagi, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku si fulan meminta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya. Ya, artinya orang yang kelaparan, dia kan meminta ya. Sementara ada orang meminta makan, kita tidak memberi makan. Ya, padahal kata Allah, tidakkah kamu tahu bahwa seandainya kamu memberinya makan, kamu akan mendapati pahala di sisiku. Nah, ya, orang yang kesusahan itu sebenarnya juga Allah membersamai mereka. Ya. Jadi kita berharap pahala dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberikannya. Kemudian berkata lagi, ya Tuhanku, bagaimana kami akan memberimu minum sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah berfirman lagi, hambaku si fulan meminta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya. Tidakkah kamu tahu bahwa seandainya kamu memberinya minum, kamu akan mendapati pahalanya di sisiku. Nah, mungkin dari hadis ini juga, akhirnya kalau orang kita tuh ketika pergi haji ya, suka menyediakan minum ya, di depannya itu ada apa? Ya ada galon lah ya, siap untuk siapa aja orang. Sebenarnya sih nggak usah kita pas haji aja, kapan pun. Kalau kita mau sediakan setiap saat, ya luar biasa. Karena setiap orang yang kehausan dan mengambil minum dari situ, dapatkan pahalanya di sisi Allah. Tidak harus pada saat ada keluarga kita yang haji. Dan sebenarnya kalau logika orang yang pergi haji kemudian dia menyediakan minum, agar pada saat dia nanti berhaji di sana tidak kehausan. Ya, ada yang memberikan juga minum, sebagaimana dia atau keluarganya di sini memberi minum. Kalau orang-orang dulu masih begitu ya. Ada seharusnya sih kapan saja ini berlaku untuk setiap saat. Ya terlebih lagi kalau Ramadan kan, memberi, saya dalam satu hadis kan, siapa yang memberi makan kepada satu orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala 1 puasa juga. Jadi kalau kita target, setiap hari saya keluarin 1 aja minimal, atau 2 atau 3 terserah lah ya. Berarti 30 hari kita dapat pahala 30 puasa di luar puasa yang kita jalankan. Luar biasa itu manhafat yauman ya. Jadi yang siapa memberi iftar kepada satu orang yang iman, orang yang berpuasa, pahalanya dapat pahala puasa. Nah, ini cara melipat gandakan hasil puasa kita. Puasa ini yang di Ramadan ini itu tangis tuh yang banyak nambah. Kayak misalnya mau pulang aja ya, sepanjang jalan itu yang tadinya pemulung yang nggak biasa ada itu pada standby beres gitu. Kalau ini masih bersih ya. Jadi kadang-kadang kita disangsi nih mau ngasih itu ya, kalau yang di jalan itu benar-benar komunis atau kekurangan, emang karena kekurangan itu di kerjaannya. Ya, memang itu pilihannya. Kalau kita memang tahu ada sekitar kita yang memang dia butuh, itu lebih afdol. Kita tahu dia memang orang yang membutuhkan, itu lebih afdol kita beri, karena berarti kan tepat sasaran yang kita berikan kepada mereka. Tapi itu yang pertama, kalau memang kita tahu ada kita yang sebenarnya memang pemulung, keluarga pemulung, ya itu kita alokasikan lebih afdol kepada mereka. Kalau di
jalan-jalan itu mereka misalnya taruhlah ya menjadikan itu sebagai pekerjaan ya, tapi kita tidak tahu, ketidaktahuan kita bahwa dia adalah berbohong misalnya, itu sebenarnya tidak membuat apa yang kita keluarkan itu Tidak mengurangi. ya, tidak mengurangi pahala. Tetap saja niat kita ingin memberi atau berbagi. Nah, dia dengan dosanya ketika dia berbohong menjadikan dia meminta-minta sebagai jalan mencari atau jalan mencari nafkah dan pekerjaannya. Itu kan ada hadis tersendiri tuh, dan hadis yang diancam dalam hadis ini ya, hadis Bukhari Muslim juga, ancaman untuk orang yang meminta-minta dan memperkaya diri dengan meminta-minta, nanti di hari kiamat dia tidak punya muka wajah. Orang itu nggak ada wajahnya, cuma kerangkanya gitu. Itu karena ya mungkin dia di sini sudah mengalahkan makhluknya ya untuk mencari sesuatu untuk memperkaya diri, padahal itu dilarang oleh Allah. Itu artinya untuk dia yang melakukannya, kita dengan apa yang kita niatkan. Karena tadi namanya amal niat itu berlaku. Seorang akan dinilai dengan apa yang dia niatkan. Karena dia niatnya memang untuk percaya diri ya, itu dia dapat dan nanti di akhiratnya dengan siksa yang kita dengan niat kita ingin berbagi, memberi, ya, itu juga sudah dapat. Ya, kalau Pernah tidak, juga nih apa? Dia orangnya seger, kelihatan itu ganti bajunya itu. Aduh, Di kita lihat jembatan begitu mau ya. masuk ke rumah itu kan ada Ada orang bawah gitu ya. Dia lagi ganti baju di situ. Nah, sampai kita tahu Itu tiap gitu ya. hari, assalamualaikum, assalamualaikum. Mukanya emang memelas ya memang, tapi akhirnya nggak saya kasih. Iya, kalau kita lihat begitu kita tahu ya, jangan. Nggak saya kasih. Ya, kita tidak tahu, tidak tahunya kita tidak mengurangi pahala. Tapi kalau kita tidak tahu, kalau tahu jangan Iya, alihkan kepadanya. karena kan Gitu. katanya juga nggak boleh ya nih ngasih kepada kita ngasih. Gitu. Ya kalau memberi kepada siapa sebenarnya kalau untuk sedekah ya umum. Karena yang tidak boleh itu adalah kalau zakat. Kalau zakat memang tidak boleh keluar dari 8 golongan yang tertentu itu. Ya harus fakir, dia harus miskin atau gorimin orang yang terlilit hutang, atau dia mu'alaf yang baru masuk Islam, atau dia ibnu sabil orang yang dalam perjalanan, atau dia orang yang fisabilillah yang berjuang fisabilillah ya, dia entah orang dalam perang atau orang yang berdakwah atau orang yang guru juga bisa ya mengajar tapi dia pas-pasan lah gitu ya, atau dia termasuk amil zakat ya, itu boleh semuanya. 8 golongan ini memang kalau untuk zakat tidak boleh keluar dari 8 ini kalau zakat. Tetapi kalau sedekah ya kita bebas infak, sedekah bebas kepada siapa saja, bahkan kepada teman. Karena biasanya dia nggak punya punya, tapi pada saat dia betul-betul nggak punya, kita bantu dan sedekah. Ini mana lagi? Ini mana lagi nih? Ya, walaupun Malak. misalnya mampu pada saat yang susahan, saat itu kita tolong sedekah. Jadi kalau untuk infak sedekah bebas. Yang harus kita perhatikan banget kalau kita ngeluarinnya uang zakat. Nah, tidak boleh keluar dari 8 golongan. Ya, kalau misalnya, ya kalau zakat itu memang spesial, uang yang dikeluarkannya dengan Zakat apa? nilai zakat progresi kah, gaji ya, atau zakat harta kah, atau zakat Salah nih. benar. Jumat. Iya, gitu. Hanya zakat lah yang harus betul-betul ekstra hati-hati. Makanya kalau kita tidak bisa memastikan ini orang benar nggak sih, kayak tadi yang bilang, ini pura-pura apa enggak nih? Kalau uang zakat jangan. Tapi kalau kita mau ngasih sedekah bebas. Tapi kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Kalau zakat tidak harus dipastikan. Harus Ya, dipastikan. makanya kalau kita tidak bisa memastikan, lebih baik kita titipkan kepada amil zakat, lembaga zakat. Itu amannya. Atau kayak yayasan. Enggak. Kayak yayasan juga dia yang memang mengelola zakat. Kalau yang tidak mengelola zakat Dia khawatir, mengelola kalau nggak mengelola zakat jangan, karena uang zakat itu tidak boleh untuk gedung, tidak boleh untuk kemudian makan bersama misalnya ya, santri di situ tidak boleh. Dia harus betul-betul person. Yang tadi termasuk dalam 8 kriteria ini. Apakah dia termasuk miskin, apakah dia termasuk fakir. Misalnya dia ada yatim, tapi yatim dia itu yatimnya kayak yatim fakir. Nah, bukan yatimnya, tapi fakir atau miskinnya. Nah, ini kalau untuk zakat spesial memang harus terdeteksi ya, harus terdetek dengan secara betul-betul confirm. Nggak boleh yang kita nggak tahu tapi udahlah penting kita niat yang kalau zakat tidak, karena dia spesial. Jadi kalau kita salah memberi berarti belum menyelesaikan atau menunaikan kewajiban zakat kita. Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya ada tapi dia sebenarnya anaknya ada yang mampu, tapi anaknya itu nggak peduli gitu. Apa kita bisa kasih? Ya, berarti dia termasuk yang miskin ya. Karena dia harusnya sih tanggungan anaknya, kewajibannya, tapi kewajibannya tidak dijalankan, maka akhirnya ibunya ya orang tuanya menjadi
yang berhak menerima zakat, kategorinya masuk Bisa, ya. bisa. Dia sampai untuk makan aja, istilahnya pas-pasan, Iya. langsung utang-utang bisa. Kalau Cari anak-anak makan yang sendiri. ditelantarkan misalnya sama orang tuanya, misalnya orang tuanya kok bercerai ya, Korban perceraian ya. misalnya bapaknya nggak khawatir atau apa, itu termasuk nggak? Kalau masih ada bapaknya nih, tapi cerai. Ada bapaknya tapi cerai, Tapi tapi enggak bapaknya nggak membiayai. Sama. Ya bisa mas, sama aja. Tapi di apa diurusnya oleh ibunya. Sementara ibunya juga tidak punya pekerjaan yang tetap, misalnya Iya, ya, misalnya seadanya kan serabutan. seadanya dikasih Ya. suaminya Iya. namanya Bisa masuk ya, masuk ya. berarti anak susu. Ya, nah bisa diususkan untuk misalnya biaya kalau sekolahnya itu akan lebih bermanfaat lagi. Kita biayai dalam zakat kita untuk pendidikan anak miskin ini. Karena dia tidak sebenarnya kewajiban orang tuanya ya, wajibnya sih bapaknya, tapi ya karena tidak terbackup ya. Bisa masuk tapi itu ya luar biasa. Iya. Ini saya mau pastiin yang tadi tuh, yang misalnya kita menyalurkan zakat melalui yayasan, kan? Yayasan. Kita mastiin dia yayasan ini mengelola zakat dipergunakan untuk memang sebenarnya zakat itu gimana? Makanya kalau misi lebih ke arah pertama personal, kita kenal dulu dia seorang seperti apa pengelolaan dia, betul-betul amanah atau tidak. Ya, kemudian kalaupun kita mau tahu, boleh kita berhak bertanya kepada yayasan ini pengelola. buat apa gitu? Saat ini nanti siapa saja yang penerimanya, karena memang harus personal, yang menerima itu harus orang per orang. Karena ada juga yang misalnya ya, udahlah ini kita lagi butuh pembangunan, di uang zakat itu kita alihkan ke pembangunan. Aslinya sih uang pembangunan itu harusnya dari wakaf, tidak dari zakat. Yang lebih pasnya. Jadi lebih baik misalnya saya sebagai pimpinan yayasan, kalau saya yayasan minta tolong saya sedang buat ini nih tambahan kelas, ya, barangkali ada yang mau wakaf, nah, silakan ya buat dia. Lebih baik langsung minta wakaf. Nah wakaf ini juga alokasinya jelas, secara pahala juga kita tahu. Ya, salah satu amal investasi akhirat lah yang panjang, bernilai panjang kan juga wakaf. Kan kita juga tahu lah, kita sisihkanlah uang untuk sekedar wakaf. Dan wakaf ini kan walaupun kita sudah meninggal, pahalanya kan terus ngalir kan. Sebenarnya lebih baik gitu, lebih baik clear. Nah, jadi boleh kita bertanya, ya, nanti penerimanya dari mana saja Pak? Misalnya kakak saya pimpinan yayasan, ini di kita ini ada banyak sekali fakir miskin, duafa dan sebagainya. Nah, itu kita bisa Ya, tahu. kayak gitu nih. Iya. Walaupun angkatnya kita misalnya ini saya berikan zakat, jangan profesi atau jangan apa gitu ya. Terus suatu yayasan saya nanya kan, ini siapa aja ini anak-anak ini banyak sekitar sini yang nggak mampu di sini situ itu. Ya, tapi kalau dia sudah fakir atau miskin, kita banyak bu apa di Yang sini penting bu bukan buat perkembangan. pembangunan Ya, bukan buat untuk fasilitas, misalnya buat untuk yang sifatnya ya itu juga. biaya sekolah, Ya, biaya makan. ya, pokoknya yang langsung ke personal. Si A ini termasuk anak miskin, maka si A dibebaskan biaya di pesantren itu karena dapat zakat ya dari orang-orang yang menitipkan. Nah, itu boleh. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Oh, artinya untuk membiayai anak-anak Si yang A ada di fakir situ miskin, ya. Jadi hak si A, si B, si C itu. Nah, nanti memang dalam pengelolaannya ini yang amanah pengelola ya, yang harus betul-betul menjaga amanah orang yang menitipkan. Ya, kalau misalnya kita sudah percaya dan memang kenyataannya seperti itu ya sudah. Makanya kalau misalnya kayak ada amil zakat resmi lah ya, kayak misalnya Harpa, kalau kita provinsi ya ada saya Kesma, ada Basnas, ada apalagi rumah zakat misalnya. Nah, itu memang dia secara spesifik punya ya pengelola zakat secara khusus. Percaya lah Ya ya. ada istilahnya ada izinnya, ada segala macamnya dan sebagainya, itu lebih enak juga gitu ya, bisa masuk ke situ. Tapi kalau ada misalnya orang yang kita kenal dan memang betul-betul dia menampung anak-anak miskin, anak-anak duafa dan untuk biaya itu juga nggak apa-apa bantu ya, karena memang betul-betul situ larinya. Ya, kita yang tahu lah ya, kita yang kita bisa lihat itu khusus untuk zakat aja. Kalau untuk sodako, untuk apa infak mah bebas saja. Tetangga kita tiba-tiba saya lagi musibah, itu nggak ada, kita tolong sodako dengan uang sodako. Saudara kita, adik kita, kakak kita, saat itu dia butuh, kita bantu dengan infak kita, sodako kita nggak apa-apa. Malah kalau sodako dengan keluarga atau orang saudara kita dapat dua ya, pahala sedekah, pahala silaturahim untuk tambah kuat. Masalah asal pastikan bukan zakat. Tapi kalau adik kita atau kakak kita yang memang dia juga termasuk kategori 8 golongan itu, nggak apa-apa. Baik ya. Kadang kita bukan yang menanggung hidupnya beliau, kan yang tidak boleh menerima zakat itu adalah yang dia dalam bawah tanggungan kita. Nah, sementara kakak adik yang sudah berkeluarga masing-masing kan sudah masing-masing punya hidup sendiri ya, tapi secara ekonomi dia fakir masuk atau miskin, maka boleh kita
zakatnya kita Cuman kayaknya nggak tadi gak Mi, kalau misalnya ngomong ini buat zakat saya ke kamu ya. Ya Allah kayaknya mungkin gimana ya, gitu kalau tidak kita sendiri ya. bicarakan ya nggak masalah, kalau takut khawatir tersinggung ya. Tapi sebenarnya mereka boleh menerima zakat. Kalau misalnya kita nggak mengucapkan ini zakat. Niatkan sih, Niatkan karena yang paling aja, penting adalah niat dalam niat. hati. Iya, Bisa untuk ya. menjaga hati ya kan, Iya. ada yang tersinggung Terima kasih ya. kita niat. Yang paling penting niat ya. Kalau ke lembaga ambil zakat kan kita harus secara spesifik, Ada, iya, ini zakat ada keuangan harta, ya, zakat, zakat harta saya, ini ada harta apa zakat profesi saya, sehingga nanti alokasinya itu yang paling penting kan, karena alokasinya kan tidak boleh salah. Kalau ini apakah zakat, apakah infak, apakah sedekah atau wakaf gitu ya. Jadi kan dia kan sesuai kriteria kan, makanya ada akad di sana dan kita menjelaskan dengan gamblang kan, sudah diterima dengan doa kan didoakan kemudian seperti itu. Jadi kalau misalkan, tapi yang pasti bahwa ini saudara yang kita tolong memang berhak dari ya 8 golongan itu. Silakan. Ya, tetangga kita misalnya kiri kanan kita kan, sebelumnya jauh-jauh ya nggak apa-apa. Ring-ring keluarga pertama ringnya ya, ring terdekat kita, baru kemudian tetangga sekitar kita. Ada baru silakan dari jauh. Karena memang Kalau ada tetangga kita nggak mampu, tapi kita kasih apa bisa tidak, dia harus ke orang yang satu seagama. Kalau zakat ya kalau sudah pemberi hadiah sih nggak masalah, tapi itu hanya sebagai kemanusiaan ya. Sesama muslim itu akan lebih bernilai pahala karena kita tidak ada kewajiban yang terikat antara kita dengan orang yang muslim. Kayak misalnya kita kan salah satu hak muslim terhadap muslim lainnya itu adalah ditengok ketika sakit, kemudian diantarkan jenazahnya ketika wafat, dan dihadiri undangannya kalau mengundang gitu ya. Nah ini tidak berlaku ketika di luar non muslim. Ya, non muslim. Jadi itu hanya kemanusiaan saja. Kita diundang sama teman kita yang non muslim, ya kita datang aja. Tapi ada nilai pahalanya, itu tidak wajib juga. Nah, tapi kalau kita diundang oleh teman yang sama-sama muslim, kalau kita diundang wajib hadir, kecuali kita sakit atau ada undangan yang kebetulan lebih dulu sampai, jadi kita lebih datang kepada yang lebih dulu kan. Nah, ini kita akhirnya tidak bisa datang. Jadi kalau sama muslim, dia meninggal, kita nggak harus, bukan hak dia, kita artinya kewajiban kita menziarahi dia atau kita takziah, tidak. Tetapi kalau sesama muslim, beliau punya hak dan wajib untuk kita takziah seperti itu sesama muslim, hak muslim terhadap muslim lainnya. Dia bersin kan hak muslim, harus kita doain ya. Dan dia juga nggak bilang alhamdulillah kalau dia bukan muslim, kita nggak bisa doain juga nggak apa-apa, kira-kira kita. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tuh. Yuk kita berlomba-lomba nengok ya. Iya, kalau yang sakit bilang, kalau yang sakit kan ada orang juga kadang-kadang masih Ini sekarang nggak ada uang kasih, ada sebenarnya sakit nggak ada selain untuk kita ikatan. menghapuskan dosa, tapi untuk orang lain jadi peluang pahala. Dia yang minta. Waduh. Saya sakit kan gitu nih, nggak ada yang Nggak tahu. Iya, nggak mau ngerepotin kan? Padahal ini peluang pahala untuk yang lain. Itu kan nggak boleh ya. Kalau sakit ternyata jangan. Egois ya, Karena kalau iya kan, sakit dari artinya menutup peluang pahala orang lain. Ya. Tapi posting status juga nggak boleh. Iya jangan. Ya artinya Lagi kita izinkan. Itu jangan itu Kalau itu kalau pasang ngomongin status. sedunia. Kan bete. Pasang statusnya langsung Kan kamu biar kamu berpahala gitu ya. Iya, langsung boleh lah dirinya. Kantor dari pasti kan. Terus. Nggak pasang status Udah juga kayak harus pasti pasang nggak tengok. Berarti mah yang sakit langsung pasang status kirim Bu Yayu. HR. Di ruang ini loh. Saya sekarang di ruang ini loh. Kodenya begitu ya. Bu Yayu tolong urus. Nggak usah di ruang ini, bilangnya kamar 102. hotel. Tahu itu mah. Budi Asi segala macam namanya kan. Kan pasti nanya lagi di mana Bu? Rumah sakit. Iya, ini bisa peluang untuk yang lain, jadi saling memberikan pahala dan kebaikan ya, karena tidak ada sesuatu tadi yang terjadi di antara muslim kecuali ada kebaikan di sana. Luar biasa itu agama kita yang luar biasa. Ya, kita jadikan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan. Jadi setiap momen kata namanya ada kebaikan dan ada pahala gitu loh. Sekalipun momen itu yang tadi tidak diharapkan kan, sakit ada yang mau, tapi juga tetap menjadi peluang kebaikan bagi yang sakit sendiri dan buat yang tidak sakit untuk bisa mendapatkan pahala yang menjadi dan sebagainya. Insya Allah kan. Baik, kemudian
Masih lanjut? Habis ya. 3 menit lagi. Terus ya. Nggak ada yang tahu ya. Iya, baiklah. Mbak. Kalau misalkan ada satu keluarga tuh, jadi si istrinya tuh selama ini tuh ngasih zakatnya ke adiknya, padahal adiknya tuh tanggungan dia juga gitu tuh, tapi dia adalah statusnya memang anak yatim gitu tuh. Jadi selama ini zakatnya ke adiknya itu nggak pernah keluar sama sekali. Selain adiknya, sodako semua itu nggak apa-apa nih. Adanya perempuan ya. Adiknya iya perempuan. Perempuan menjadi tanggungan saudara laki-laki. Iya. Iya tapi sudah misah. Jadi dia masih tinggal sama keluarga yang lain gitu tuh, tapi yang ini masih nanggung gitu tuh si Seharusnya sih kakaknya. kalau Masih kakaknya tanggung. ini perempuan, Hmm. perempuan atau laki-laki kakaknya? Kakaknya perempuan. Bukan tanggungannya. Yang menjadi tanggungannya itu kakaknya laki-laki. Laki-laki. Kalau kita bukan tanggungannya, berarti kita tidak wajib memberi tanggungan. Tapi kalau kita memberikan tanggungan, berarti itu pahala sendiri buat kita. Iya tuh. Artinya zakat kita masih boleh buat adik. Ini gimana? Karena dia bukan Ini tanggungan sih. kita. Hasilnya orang tua ya, dan kakak laki-laki. Berarti salah kayak gitu ya. Iya, adik perempuan itu, kakak perempuan itu sudah tidak menanggung adik perempuannya. Kakak laki-laki tanggung, bahkan adik laki-laki kalau dia punya kakak perempuan, dia juga menanggung yang perempuan. Tapi itu termasuk zakatnya benar juga. Boleh. Boleh. Makanya karena dia bukan Boleh. tanggungannya, maka zakatnya boleh memberikan. Tapi memang tanggungannya. Ya, Masya Allah, Iya. itu pahala tersendiri. Kan kakaknya Kalau cewek orang kan, menanggung jadi itu, iya, itu tidak iya, wajib, nggak apa-apa. tetapi itu pahala luar biasa. Sandwich gitu. Kalau mengambil peran yang Iya. seharusnya dilakukan oleh kakaknya laki-laki atau adiknya. Boleh. Tapi kita yang mengambil peran itu, wah luar biasa itu mah bonus pahala. Iya. Ya apa-apa. Tapi zakat kita ke beliau, ke adik kita yang butuh itu. Bukan sandwich Kita ya. lagi udah. Saya juga harus lapis. Berarti lanjutkan. Lanjutkan perjuangan. Bukan Uut. Iya, Iya, nggak apa-apa, lanjutkan. lanjutkan. Dikasih tahu nanti malah ini. Salah ini selama ini. Enggak, cuma pengen tahu Memastikan aja. Si Kalau bulan. selama ini jadi zakat itu dikasih setiap Relax, relax. tanya kayak Relax. misalnya 10 orang kan kayak biasanya bagi anak yatim ya. Ada. Nah itu dia sendiri ngasih pernyataan udah ke adik saya aja cukup, dia bilang gitu. Iya, kan ada yang termasuk ya. Supaya kan ditanya sama RT itu ya. Saya kan masih Nanya. rajin ya partainya. RT dia jadi minta sumbangan buat bikin bubur anak yatim. Bubur ya. Kan si bubur masih kental. Coba berapa? Kental. Masih. Kali itu mas hari yatim itu kali yang Muharram enggak? Iya. Iya yang Itu memang Asuro itu ya. Asuro, berbuat bubur Asuro. Udah, akhirnya Itu minta. buburnya dikirim ke anak yatim doang. Diundang anak yatim semua. Memang Emang harus bubur ya? enggak. Ya itu Ada doang. Beras juga boleh. Duit juga nggak apa-apa. Uang nggak apa-apa. Burger mah burger. Ini Kan dua bikin hari. Indonesia ini. Suari gitu ya. Zaman sekarang kasih bubur. Aduh, Ini mah ini bolu gulung dia. Jangan. Skip. McD mah di skip aja. Masih menjalankan tradisi. Karena memang kisahnya dari kisah gitu ya, penyelamatan anak yatim, baru bubur segala macam yang tersisa dicampurkan jadi satu, dimasak bareng. Kayak bubur Manado tuh. Tapi itu bener nggak sih? Aduh, itu Bubur itu harinya anak ya. Tidak sebenarnya hari penyelamatan Tradisi. Jadi Nabi Musa membawa menyelamatkan Bani Israel yang memang dikejar, yang mau dibunuh sama Firaun kan. Ya di situ banyak anak yatimnya, banyak segala macam ya. Pokoknya penyelamatan intinya penyelamatan kaum bangsa Israel, Bani Israel saat itu oleh Nabi Musa. Itu kemudian sampai selamat ya. Dan seperti itu Cikal sebenarnya. bakalnya itu. Tapi ya Ya cikal bakalnya cerita ya sebenarnya sepuluh seperti itu. Tapi memang tuh penyelamatan kan tuh banyak orang anak-anak yang mau dibunuh, yang mau diamankan, diselamatkan lah oleh Nabi Musa. Memang di situ penyelamatan Nabi Musa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang jadi kayak gitu. Ya. Kalau kita sebenarnya seperti itu lah yang masih mau menjalankan Muharram itu sebagai bentuk kayak apa ya? Sebenarnya tidak harus pas Muharram aja. Anak yatim itu sepanjang bahkan semakin puasa itu nih. kalau puasanya memang sunnah di Asyura itu. Jadi minimal tanggal 10-nya. Tapi kalau kata Rasulullah, kalau aku masih hidup di tahun depan saya akan puasa tasu'ahnya juga 9-10. Jadi kalau muslim itu harus beda dengan Bani Israel. Kalau Israel dia hanya tanggal 10-nya saja. Nah, tambah 9-nya atau 9, 10, 11-nya. Mau yang lengkap 3 hari atau yang 2 hari 9, 10 atau minimalnya 10. Yang kita biar ada perbedaan dengan Bani Israel. Karena itu juga hari yang mereka rayakan lah sebagai hari puasa.
Dulu enggak. Ada sekarang ada juga yang mulai benernya tuh yang kayak tadi tuh rahibnya sudah mengumumkan dilarang anak pemuda-pemuda Israel sekarang untuk ikut wajib militer karena nanti akan dikirim untuk perang melawan Hamas. Bahkan mereka nih si rahib ini memfatwakan lebih baik kalian keluar saja dari bumi Palestina ini, cari menyebarlah maksudnya ke seluruh dunia untuk tidak lagi tinggal di Palestina ketimbang mereka harus berperang melawan Palestina dan hancurkan anak orang Palestina. Itu sudah mulai ada tuh fatwa lah ya, bahasa fatwa kayak gitu dari rahib mereka, dari lembaga. Nah, ini yang masih benar nih. masih mikir juga ngapain ini perang. Soalnya perang ini perang siapa sih? Misalnya kan akhirnya kan ini mereka ya merasa bahwa ini akhirnya kita diperalat aja gitu kan oleh keinginan segelintir mungkin ya penguasanya yang ingin menguasai bangsa lain. Akhirnya kan mereka menyadari itu. Gitu, akhirnya ya sudah. Akhirnya sekarang Netanyahu juga sudah diancam oleh tentaranya sendiri akan dibunuh. Kejar-kejar aja dari ini. Iya, yang mereka sendiri akhirnya ya. Mereka sendiri udah kesel gitu. Dengan caranya begitu ya, Allah dengan caranya mudah sekali gerakin aja orang-orang Bunuh aja. Halal tahu. Tidak sulit ya bagi Allah membulak-balikan hati itu sesaat seperti itu ya. Baik sudahi berkali ya, mudah-mudahan tidak berasa memang ekspresi bicaranya juga jadi kayak kereta dan bisa tertangkap memanfaatkan waktu, tapi mudah-mudahan tetap ilmu yang kita dapat berkah ya dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.